Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Nikmat YouTube cerdik.com. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba mempresentasikan tugas calon guru umrah di modul 2, yaitu 2.1.A.5 ruang kolaborasi dengan judul pembelajaran berdiferensiasi. Kami dari kelompok 2 membahas studi kasus yang kedua di tingkat SD. Fasilitator kami dibimbing oleh Ibu Wiwi Nurfiana. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya berpantun ria, ya. Pergi ke sungai mencari ikan, ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa, saya ucapkan. Assalamualaikum hadirin semua. Semoga kita tetap sehat dan bahagia. Adapun personil dari kelompok 2 ada Ibu Ani, Ibu Ngatini, saya sendiri Sumaryanto, dan Bu Nurlaila. Pada kesempatan hari ini kita membahas kasus situasi 2 di level SD dengan tokoh utama yaitu Pak Darmawan. Agar lebih relate ya, silahkan dibaca lagi situasi 2 tingkat SD ini karena terlalu panjang kalau saya coba bacakan di sini. Ada 4 pertanyaan pemantik yang akan kita bahas secara bersama-sama, yaitu pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Lalu yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang ketiga, strategi pembelajaran diferensiasi apa yang digunakan? Dan keempat, bagaimana guru tersebut? Untuk menjawab pertanyaan pertama, kebutuhan belajar yang berusaha dipenuhi oleh Pak Darmawan sebagai berikut. Pertama, Pak Darmawan melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Ini terlihat dari upaya Pak Darmawan ya, menyiapkan sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. Yang kedua, Pak Darmawan menyiapkan berbagai bahan bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Yang ketiga, Pak Darmawan juga menyiapkan kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Nah, selanjutnya juga Pak Darmawan menyiapkan daftar kegiatan lengkap dengan SOP-nya, lalu mengunduh video melalui pembelajaran. Pak Darmawan juga memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang akan dikuasai anak-anak. Dan terakhir, Pak Darmawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan. Nah, jadi Pak Darmawan ini kalau dari situasi 2, Pak Darmawan sudah memetakan atau menyiapkan skenario-skenario ya agar murid ini semua terfasilitasi baik dari kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Nah, profil belajar itu gaya belajar, kesiapan belajar itu jadi tidak semua anak hadir dengan level yang sama. Ada anak yang sudah expert, ada maaf ya pesawat lewat. Ada anak yang sudah expert, ada anak yang masih butuh bimbingan. Itu Pak Darmawan sudah menyiapkan skenario. Jadi Pak Darmawan ini sudah lengkap dalam menyusun strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan kedua, cara Pak Darmawan menentukan kebutuhan belajar muridnya sebagai berikut. 1. Kesiapan belajar untuk siswa yang dilihat dari sejauh mana memahami materi. Yang kedua, mengidentifikasi profil belajar, yaitu gaya belajar siswa. Yang terdiri dari visual, auditori, dan kinestetik. Tentu kita familiar ya dengan visual, auditori, sama ini.
visual di mana anak lebih cenderung menggunakan kemampuan matanya untuk mencari atau mendapatkan informasi-informasi yang ada di sekitar. Kalau auditori, kemampuan anak yang lebih cenderung menggunakan kemampuan pendengaran ya untuk menyerap informasi-informasi yang ada. Sementara kinestetik itu anak lebih cenderung menggunakan ya indera geraknya gitu ya, eksperimen ya itu ke kinestetik. Nah, lebih ke basis pengalaman kalau kinestetik. Nah, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, diferensiasi konten ya, adalah apa yang guru ajarkan pada siswa dengan memperhatikan kategori kebutuhan siswa yang meliputi kesiapan siswa, minat siswa, dan profil belajar siswa. Guru akan memberikan lembar kerja berisi tabel, panduan, dan contoh langkah yang harus dilakukan siswa. Pak Darmawan memberi persiapan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Nah, selanjutnya diferensiasi proses, yang mana setiap siswa harus memuat apa yang siswa pahami, dan materi yang diberikan. Sama diferensiasi proses ini ya memuat apa yang siswa pahami, materi apa yang dipelajari siswa, bantuan seperti apa yang akan guru berikan, siswa yang membutuhkan bantuan, berapa banyak bantuan yang akan diberikan, dan diferensiasi proses dapat dilakukan dengan cara berikut: membuat kegiatan berjenjang, merancang pertanyaan pemandu dan tantangan, membuat agenda siswa individu, dan memfasilitasi lama murid, siswa melakukan kerja kelompok atau menyelesaikan diskusi, cara kerja proses pencernaan, hasil diskusi kelompok, hasil wawancara, dan dari petugas UKM. Nah, selanjutnya diferensiasi produk, yang mana tagihan apa yang harus dikerjakan siswa dan harus ditunjukkan atau dilakukan. Nah, masuk kita ke pertanyaan terakhir. Penilaian formatif yang dilakukan oleh Pak Darmawan. Pertama, untuk murid-murid yang memiliki kemampuan kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi dengan penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Nah, selanjutnya untuk siswa-siswa yang middle, siswa-siswa yang memiliki kemampuan sedang, yang meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur dengan kosakata yang lebih bervariasi. Nah, untuk anak-anak yang sudah expert, ya, mereka diminta untuk membuat sebuah cerita kreatif dan perspektif seorang makanan atau dia berpura-pura menjadi makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentu akan lebih sulit. Akhirnya kita masuk ke closing statement dari kelompok 2 ini. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap individu. Oleh sebab itu, pembelajaran berdiferensiasi merupakan upaya memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang mengakomodir keberagaman peserta didik, mulai dari kesiapan belajar, minat, dan profil belajar yang dalam praktik diterapkan pada konten, proses, dan produk hingga terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Akhir kata, mari kita bergandeng tangan bersama menghadapi tantangan di dunia pendidikan untuk lebih maju. Terima kasih. Ya, kalau kita tutup, biru laut seperti kolam ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.